الحمد لله الحمد لله الكريم الودود، والصلاة والسلام على خير مولود سيدنا محمد أصل كل وجود، وعلى آله وأصحابه الركاع السجود، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الموعود. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw lam yuktab abadal abidin wa dahad dahirin. Aqulu lakum lana kulla ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahdi nabi wa ali nabi. دستوركم يا أهل الدرب، دستوركم يا أهل النور، دستوركم يا أهل الظاهر، دستوركم يا أهل الباطن، دستوركم يا أهل العالم، دستوركم يا مشايخنا ويا أساتذتنا. أما بعد، Al-Mukarram wal-Muhtaram yang ulun muliakan, yang kita cintai bersama dan selalu kita harapkan keberkahan mereka, itu akhina fillah al-Ustaz Al-Hajj insyaallah Ahmad Rasidi, wa kadzalika al-Ustaz Al-Hajj insyaallah Latiful Khair. Begitu juga kepada seluruh jemaah Maulid Al-Hidayah bawahan Pasar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus lagi kepada orang yang punya rumah ini, Sahibul Bait, yang mana berkat undangan sidin kita di sini bisa berkumpul di sini, dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunannya, dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan pada malam hari ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nazrah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegiatan-kegiatan yang seperti ini adalah sesuatu yang sangat baik, yang sangat indah, yaitu memperingati kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Al-Imam Ma'ruf Al-Qarfi mengatakan, man hayya ta'aman li qira'ati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwana wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhkhara wa ta'attara ta'dhiman li qira'ati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasarahu Allah yaumal qiyamati ma'a firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarfi mengatakan di salah satu perkataannya, barang siapa yang menyiapkan makanan untuk terjadinya, untuk diadakannya pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengumpulkan orang-orang untuk berhadir mendapatkan berkah daripada Maulid tersebut, dan menyalakan lampu-lampu agar tempat tersebut menjadi indah, dan memakai pakaian yang baru-baru, yang indah-indah, dan mereka memakai itir, memakai wewangian karena mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini, kata beliau, kata orang yang arif billah ini, hasarahullahu yaumal qiyamati ma firqatil ula minan nabiyyin, mereka akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya bersama kelompok pertama daripada para ruh, para nabi dan para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fi a'la illiyin, dan dia di surga nanti berada di surga yang paling tinggi, yaitu surganya Firdaus, yaitu surga bagi mereka yang mempunyai tingkat kadar kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi.
Dan mudah-mudahan bukan hanya yang mengadakan tersebut, akan tetapi kita di sini duduk disebabkan rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk bagian orang-orang yang dijanjikan al-imam ma'ruf al-khargi tadi. Semoga kita masuk surga dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jam sudah 9:30, jadi insya Allah 50 menit. Untung bila sejam itu pelawasan kayak aja raminya, itu pasti banyak yang lupa. Bilanya sedia ada nyaman atau orang rumah bisa ada terus rumah ya. Jadi ulun sebelumnya ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Bilanya 50 menit itu pelawasan, ya minta ampun, minta maaf ulun. Bilanya tuan rumah rasa pelawasan juga, ya minta ampun, minta maaf. Cuma sekiranya sadang lah. Ya kadi orang tuh iwak kada tikus kada mati, ya Allah untuk ular kada kanya mengkodok sudah rancak tikus pulang malam. Jadi alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini, dan ini suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ulun termasuk merasa mendapatkan keberkahan yang besar karena di depan kita ada orang-orang yang ahli salawat, di depan kita ada guru-guru kita, Al-Ustaz Rasidi, Al-Ustaz Latiful Khair, yang mana beliau Ustaz Latiful Khair ini adalah orang yang menuntut ilmu di Al-Falah. Kemudian Sidin menuntut ilmu pulang di Bogor, di Darul Habib, Sukabumi. Di Darul Habib itu Sidin melanjutkan perjalanan pulang safari di dalam mencari ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ke Hadramut, yaitu dengan berguru dengan Habib Ali Al-Masbur. Habib Ali Al-Masbur, Habib Abu Bakar, maaf salah terus ngarahin orang Hadramut wajar aja. Lalu orang pernah ke Hadramut, kisah Hadramut salah, itu berarti perlu dilakukan ke Hadramutnya. Nah, kalau ulun memang ada pernah, cuma banyak kekawan dengan Hadramut, mudah-mudahan terpalit barang. Jadi mereka-mereka ini yang dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhi 'alimi wa fariha biha, khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala min tilka an-nadhra malaikatan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang orang yang mana ilmunya bersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memandang orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang orang yang hidupnya penuh dalam menuntut ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memandang dengan pandangan senang, dengan memandang bahwasanya mereka adalah orang yang paling banyak mengambil warisan daripada ilmunya Rasulullah, dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pandangan tersebut khalaqallahu subhanahu wa ta'ala min tilkan nadhra, Allah menciptakan daripada pandangan tersebut malaikatan, satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun kepada si yang punya pandangan sampai hari kiamat nanti. Jadi ini alhamdulillah kita ada guru-guru kita, dan semumpung beliau masih di sini, dan mungkin insya Allah Sidin hendak berkhidmah pulang ke wadah guru Sidin di Darul Habib beberapa tahun, mungkin itu bisa diambil keberkahan daripada keilmuan Sidin. Ini kesempatan kita, karena kita ini alhamdulillah di kampung kita ini banyak, ada yang dari Hadramut, ada yang dari Bangil Guru Sarwani Abdan, ada yang dari Martapura. Apa Martapura itu biasa? Martapura adalah guru-guru mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Imam Al-Alim Al-Alamah Guru Sa'rani Arif itu muhaddis. Kawan Sidin Guru Sarwani Abdan, mereka adalah ulama yang diakui ulama Mekah. Jadi ulama-ulama Martapura bukan ulama kabupaten atau ulama provinsi, tapi tidak, mereka adalah ulama berkaliber internasional. Jadi mereka yang mondok di pondok pesantren Darussalam itu adalah suatu keberkahan. Kita tidak perlu jauh-jauh, akan tetapi di Darussalam sudah ada. Jadi itu suatu keberkahan. Insya Allah berkat guru-guru kita yang mana mereka bersambung kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita pun nanti dibangkitkan bersama dengan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Beli katakan tenang aja biar jangan dekat. Pokoknya bilangnya tapi pada sejam mati jamiknya. Gue ya mbak, jujur aja kita ya lo belak-belakan aja kemarin seorang pun nih. Bila macam-macam hantam. Jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukti atau belajar untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di alam sebelah bahwasanya ini adalah bid'ah. Padahal yang memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Ibrahim pun memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi Ibrahim mengatakan di antara perkataannya di dalam Al-Quranul Karim diabadikan di sana, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuslah. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, utuslah di antara mereka seseorang yang akan mengajari bagi mereka Alkitab, Al-Quran, mengajari mereka ayat-ayatmu, dan mengajari mereka adalah hikmah dan kebaikan-kebaikan daripada ajaran Islam. Itu sudah dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Bahkan Nabi Isa pun juga mengatakan, wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Aku ini adalah seorang rasul, aku ini adalah seorang nabi. Aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian, dan aku bergembira dengan adanya rasul yang akhir zaman, yaitu yang bernama Ahmad. Jadi Nabi Ibrahim senang dengan Nabi Muhammad, gembira dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa gembira dengan Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Nabi Isa saja, Allah Subhanahu wa taala pun juga bergembira dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kegembiraan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memadamkan api yang sudah berkobar ribuan tahun, akan tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu api menjadi padam. Dan pada tahun 4 disebutkan bahwasanya Raja Abrahah dan tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya itu Ka'bah, itu raja gampang saja dibunuh oleh Allah sebelum mereka sampai ke kota Mekah. Akan tetapi ingin memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibiarkan orang kafir ini, Abrahah ini, sampai ke Mekah. Setelah sampai di Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, dijatuhi, disiksa, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim burung ababil. Yang mana setiap burung tersebut membawa 3 batu, di mulutnya 1, di kakinya 1, di kakinya 2. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk melakukan hal tersebut. Yang mana Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila engkau mendapatkan kemuliaan, apabila engkau mendapatkan karunia, apabila engkau mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, maka senanglah. Jadi kita itu bila dapat nikmat itu ya harus senang. Kita pun HP senang, menyerah kawin ya senang. Dan mudah-mudahan Suratul Khair dapat jodoh yang Masya Allah, yang salehah dan jamilah. Dan mudah-mudahan ahli-ahli salawat al-hidayah yang masih bujang, mudah-mudahan dapat jodoh yang salehah. Amin. Yang jamilah. Ini salehah aja para bapak bintang. Kalau salehah aja tapi misalnya bau, misalnya istrinya bau berlubang dan apa bau kan dari mas tapi bau ya untungnya, atau misalnya kayak bentuknya kali nyaman kan berkawan juga, kita kan berkawan kecuali dimati lampunya kau aja, mati lampunya hantam berpel, tapi ya kata kawan apa itu ya Allah. Jadi paling penting itu 2, memang Nabi Muhammad itu nyuruh itu satu aja, ini tambahan dari ulun. Ujar Nabi Muhammad, "Tungkabul mar'atu ibadi arba'atin limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha." Karena akhlaknya bagus, atau karena jamalahnya, karena kecantikannya, walidinnya karena dia adalah orang yang mempunyai ilmu agama,
Fasfar bisa din, maka pilihlah yang akhlaknya bagus dan ilmu agamanya bagus. Cuma jero ulun kada kawan nang ilmu agamanya ya. Misalnya maaf, ilmu agamanya bagus. Cuma misalnya sama bener misalnya mandi di rumah putih sampai tangannya Allah rendah lapas. Nah, jadi perlu lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebenarnya kalau memadahkan lawan bujang-bujang kita lihat kai-kai itu kadang-kadang mereka itu menikmati hidupnya dengan sangat nikmat. Padahal sudah pada tapi kau lagi apa-apa. Artinya paling kau biar bayar tangan lagi. Ya Allah, mbak bahar-har dan lagi orang bahar. Tapi mereka sampai tua senang dan bahagia. Kenapa jadi mereka bisa seperti itu? Karena akhlaknya. Jadi intinya sebenarnya kecantikan itu bakal hilang dan akhlak akan kita nikmati sampai akhir hayat, bahkan akhlak tersebut akan kita bawa sampai ke akhirat. Jadi mudah-mudahan dapat yang soleh. Kita akan usah lucu malam ini, soalnya sudah terancap kan dengan orang lucu-lucu. Allah hendak lucu buka TV tuntun toko arwana hendak lucu ya bukan bilangnya ada lucu aja kata Rami kan usah hadir tidak hendak terapat rahmat hendak lucu kan tapi kemudahan belum tahu kan lucu kata Rami lucu nih ya ada lucu juga nang Rami artinya gurunya aku mau lucu bener kenapa tadi tahu itu tuh gurunya sebenarnya sakit hati gitu kan tuh sidin dipadahkan lucu tapi ilmu sidin tidak ada bermanfaat. Wah Rami artinya kamu artinya tegang lah awal sampai akhir kan mengerti artinya. Kalau kita ini sudah kalahkan ketawa, kita duduk ditumpahkan berarti melihat orang lalu terus ketawaan malah apa kita kekurangan orang. Sudah Rami benar sudah apakah ditawakan orang apakah ditawakan padahal itu penceraming surah itu lebih parah dari orang. Nah itu makanya mengerti itu rajin. Yang kadang-kadang bawa ceraming ketika nyampetin orang tuh di pinggir jalan rajin bawa. Ada tuh gawian kulit dulu lawan Adi rajin Adi Aspi rajin lawan Dani amat long duduk ditumpahkan hari ini orang kadang ngaruhan nyampetin barang. Jadi kita ini nyamper ngucik ayat-ayat kita masing-masing juga ya Allah kan jadi masalah. Anak kesudin. Oh ini lain dari sini. Apa adanya? Macam-macam kadang orang punya semia 2 ekor kambing, 3 ekor kambing. Orang marahnya ujung-ujung. Kadang-kadang kambing itu butang ya Allah supaya kau bapak akikah. Tapi anak orang mereka di dia macam-macam ada ubi-ubi tadung. Jadi di antara yang dikatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudahan ulun kau menggawi ini juga. Kenapa? Karena daripada kalau kita ingin dicintai oleh orang lain maka panggillah orang itu dengan namanya. Misalnya ngarannya Muhammad. Misalnya Abdullah, Abdul Latif, Latiful Khair, Ustaz Rasidi, jangan Guru Ahmad. Amat itu artinya amata yumitu imatatan mematikan. Ala wazan af'ala mata yamutu mautan mati. Kalau amata yumitu imatatan mematikan. Ustaz Latiful Khair, Ustaz Latif, Ustaz Khair, Ustaz Hair. Maaf, ngaran Zain. Itu sebenarnya harusnya dikira Zain. Muntung kuna. Ulun memadahkan, jadi ngio maaf ngaran kita sekampung ya Allah. Dirubah nang baik-baiknya kau aja berkisah kalau kita berkisah nang sembahyang 1000 rakaat kayaknya lain potongannya kita nih. Ulun lah nyata dulu ulun ini paling kadang nang wajib-wajibnya juga. Nang sunahnya itu bergamatan aja juga. Imbahan lu sebulan sekali kan. Tapi nang nyata-nyata aja dulu gitu nah. Zain, Khair, Latif. Ini baca maulid min harat. Sahir. Mat. Amat macam-macam pulang. Jadi panggil namanya dengan nama yang baik. Kayak pernah orang mengiau anak Ibu Wati
Jadi mamanya Mio lo mamanya pandir satan ada. Kamu bayangkan, Mio punya bagian mur satan tuh parah lagi jangan diganti satan. Dia mudah-mudahan kawan berubah. Iya. Nah, itu tuh diubah tunggal di kita. Kenapa jadi terus sana tadi? Habis waktunya ini. 28 lagi. Karena aja ya. Pokoknya bilanya habis 50 kita ambilkan. Kada sampak lagi ya, kada nyaman bila kada sampak ya sampak apa nih suakan. Nanggung ya, ini nanggung lo nyaman pinternya. Bila disampak apa? Suarakan, mana sudah tenang. Tapi bila di mana itu kan? Amelok. Paham. Aku nih ini orang tua, lawan kabar. Aku nih. Nah, jadi ini adalah suatu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu bi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'an nural ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun." Dan mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, menolong agamanya Nabi Muhammad, dan mengagungkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang kita kadang-kala dikatakan orang yang dengan cinta dengan Nabi, orang man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku akan bersamaku bersama di surga. Kadang-kala bukan cinta yang hanya pengakuan saja. Kalau Kang aku sayang lawan Kang kadang-kala. Kata-kata cinta memerlukan pembuktian. Bahwa kata-kata cinta memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu butuh perjuangan. Jadi cinta tanpa diperjuangkan ada bukan dinamakan cinta. Makanya para syair mengatakan, "Idza kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'." Seandainya cintamu betul-betul cinta yang betul-betul hakiki, pasti engkau akan taat kepada orang yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta pasti taat kepada orang yang dicintainya. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu. Ada beriman salah seorang daripada kalian sehingga dirinya, hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang aku bawa daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta hanya mengatakan cinta itu pada awal harus ada bukti. Kalau kita ya lo kadang-kadang gampang aja kepada lawan ini, aku sayang lawan nikah, aku pada pernah mencintai ini seperti aku cinta lawan nikah. Walaupun ikam ini bukan yang pertama, tapi aku yakin cintaku ini yang terbesar untuk ikam. Itu karena kawan percaya itu tuh pandiran buaya. Dan termasuk buaya ini pandir lagi nih. Buaya darat, ya bagian bawahnya hampir buaya sebenarnya. Dasar ujung siapa nama? Bila binian tahu itu orang bawahan, binian ngalih nolak. Saking berkualitas sih orang bawahan. Ya deh. Nah, ini jadi mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita malam ini bahagia, kita malam ini tertawa, kita malam ini tersenyum, dan yakin tersenyumnya kita malam ini, dan di depan kita, di antara kita ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulidan yang seperti ini, maulidan yang harus kita beradab di dalamnya. Salah satu beradab di maulidan itu pada boleh di pojok-pojok pelatar, di pojok-pojok musala, atau di pojok-pojok masjid itu beruku. Kenapa? Karena itu termasuk intihaki hurmatil majlis. Itu menghancurkan kehormatan majlis. Ulun pernah hadir di suatu majlis di maulidan gue, sekalinya maulidan belum datang terlambat, sudah tuntung, tinggal doa aja lagi datang ulun. Sekali ulun datang di parak hadapan ulun ada. Berarti ulun kelalau ini membaca syair, untung ruku asbab ruku itu di muka situ. Demi Allah Rasulullah pada bukan hadir.
Jadi misalnya ada yang itu guru-guru lebih hemat, hati 3 buting 4 buting itu kayak puas, untung tuh hanya masuk. Nah itu daripada salah satu ada biar ulatan atau balik rukunya sekali ke dalam muncul puas tuh sudah bilang beruku aja gitu. Oh ya bilang beruku dia memang menang jika bepandir ini dia menang orang-orang bagian kampung juga ini bagian bawahannya untungnya itu padas. Yang kedua suaranya nyaring. Jadi bilanya hati itu pada kuat-kuat harus sakit hati terus. Jadi apalagi ya itu kamu tadi. Tapi bawahannya untungnya harap hatinya itu lembut-lembut. Nah, jadi di bawah adalah pernah di pasar. Di bawah adalah pernah di pasar. Ada pernah. Ulun pernah di muka sana ada orang kelahi. Di muka rumah ulun. Parak rumah ulun waktu nang rumah ulun batang banyu tuh. Nah, wah ulun mulai orang kelahi. Anak turun kisah jago besi surang nang rapi bahwa ulun ini menbebandir ke arah sana suara aja aku aja. Tapi kalau sudah ke tempilingan kesesumukan lu bakal baik empat biar pada komutan atau bunga penting hidup ya Allah hidup udah. Nah orang pintar tuh orang nambah kalah, orang nambungo tuh orang selalu melawan tuh orang bunga. Dasar bujur apalagi gak katanya kampung kami ini lain kampung yang dikit-dikit suduk dikit-dikit tempeleng kada. Kampung kami ini ada orang rabah yang kami masukkan ke rumah kami dari kopi. Kalau kampung lain rabah dipukuli orang. Belum pernah rabah dipukuli orang. Alhamdulillah alhamdulillah luput main WC luput batasnya harus tahu bahari bagian jadi kita tahu di buntal ada kawan perjuangan. Kalau bagian-bagian yang kayak Adi Ahmad Kesudin ini tawak kalau itu pada mungkin anak harap itu makan belajar kita untuk lah. Tapi biasanya orang Batak kita alik gitu nampilin orang baru saja. Ini zamannya ada zaman ketaguhan lagi. Ini zaman bapak pintaran, kebanyakan beribadah, lalu kebanyakan harta untuk menyenangkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 20 menit lagi. Kita harus cepat janji, bukan sampai sejam. Misalnya anak nyampaikan paling 55 menit, 20, 21, 12 menit, 12 detik. 21 menit 6 detik. Hitung aja biar. Pokoknya kita malam ini yang jelas kita bahagia dan mudah-mudahan kita bahagia di sini, berkumpul di sini dan yakin bahwasanya pada malam ini, malam hari ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Amin. Yakin kalau perlu diamin-aminakan hadir lain belum berdoa Nabi Muhammad malam ini hadir. Kenapa? Karena belum baca di dalam beberapa kitab. Salah satunya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah di salah satu perkataan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi Sayyidul Maulid sing tutur kata beliau anna jam'iyatul maulid jam'iyatul masbudah. Sesungguhnya perkumpulan maulid adalah perkumpulan yang disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Wa anna Habib sallallahu alaihi wasallam lasab annahu hadir. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada diragukan lagi mereka hadir. Wa ahlul basair bayarawnahu iyana. Orang-orang yang mempunyai kebersihan hati, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah, mereka betul-betul melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Jadi nang kau lihat itu orang-orang yang sekelas guru ini, orang-orang yang sekelas guru sekumpul, orang-orang yang sekelas Habib Umar bin Hafid, para guru-guru kita yang ada di Hadramut itu. Jadi jangan ragu lagi, makanya terulun beradab. Salah satu adabnya adab majelis maulid itu disebutkan salah satu sunnahnya. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan niatnya untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Sebelum tulak itu mandi, jangan kada mandi. Harus besikat itu tambah bau karena lubang itu buka.
Supaya kada bau sebelum tulak itu minum kopi, karena kopi itu menghilangkan bau. Coba ketiak nang bau tak balik kopi hilang. Dasar bujur nih ulun memadahkan bila ada tempat bau, nang bau-bau misalnya pojok lemari, pojok kamar bau, buat kopi di dalam cangkir, handak di situ. Tapi karena bebanyu kopi bubuk itu karena kopi ini menyerap yang kada baik. Bahkan bila jadi rumah itu punya banyak hantunya, banda makan kopi yang kayak itu perapin itu tapi nuker bihi kopi, banda makan itu hantu itu kada belum kopi. Jadi bila ada orang Tuhan yang ada ketujuh kopi berarti karena kawan bisa minum kopi hantu. Tapi kata seberatan ulama itu minumannya kopi. Al-Habib Ali Al-Habsi itu minumannya apa? Teh. Jadi salah satu faedah kopi ini ya, kita rancang aja dengar mudahan kau menggeri. Ujar para ulama, madam mari kulukah wa fi fami astaghfirullahu lahul malaikah. Selama muntung bau kopi, maka malaikat senantiasa memintakan ampun kepada yang punya muntung itu. Jadi kalau ada tanda kopi diculik, wah, nyawa kada tapi ibadah artinya cukup nyulitakan kopi ini muntung. Masya Allah. Mudah-mudahan biar malam ini tertawa, mudah-mudahan kita sampai di surga pun masuk surga dengan tenang dan gembira. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad. Seandainya kita ini masih termasuk manusia yang ada baik, manusia yang berzina, manusia yang berzina, manusia yang masih ketujuh mengulung butul. Mudah-mudahan pada akhirnya kita Allah memberikan taubat dan masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena surga itu penuh dengan para penzina. Surga itu penuh dengan orang-orang yang mabuk-mabukan. Surga itu penuh dengan orang yang ahli maksiat yang mana mereka taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka penuh dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang dekat kepada Allah, akan tetapi mereka sombong dengan kebaikannya, sombong dengan derajatnya, dan pada akhirnya mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Wal iyadzu billahi min dzalik. Di surga tuh banyak parkir penzina. Wah, berarti bezina aja. Sama juga tuarannya otaknya rusak. Kenapa jadi ulun pada hal yang kayak itu? Karena Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan di antara perkataannya, ta'at maksiatun awrasat zullan wa iftiqara khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbar. Kemaksiatan yang dilakukan seseorang kemudian disebabkan maksiat tersebut tumbuh rasa hina, rasa kada pantas, asa kada pantas aku umpat hadir maulid di belakang-belakang ngajin, asa kada pantas aku bersalaman lawan orang alim, asa kada pantas aku ini hendak aku, asa kada pantas, asa paling buruk sudah di kampung itu merasa paling buruk. Itu lebih baik daripada ta'atun awrasat izzan wa istikbara, suatu ketaatan yang mana disebabkan ketaatan tersebut dia merasa bangga, aku nang alim, aku nang paling tinggi pendidikan, aku nang paling banyak nyumbang di kampung ini. Jika ada undang nang matur ada jalan ini acara unda tuh bang, bagian ini kada di napa-napanya untung tidak mengkada unda bang naik berataan. Orang-orang yang kaya ini kada lebih baik kemaksiatan yang dilakukan orang itu daripada ketaatan yang menyebabkan dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk kada nang itu, dan dulunya itu orang bohong dan nang itu. Itu untuk menjaga diri kita juga supaya kita tuh jangan tapi benar salah satu juga menegur diri ulun ini. Ya Allah ya Karim, ulun ini hormati di jam jadi minta maaf ya 14 menit lagi. Jadi mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada bukti. Bukti yang mana disebabkan cinta tersebut menyebabkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senang dan cinta kepada kita. Bukan hanya pengakuan saja, akan tetapi disebabkan pengakuan tersebut tidak ada bukti dan pada akhirnya kita
menyakiti hati Nabi, memudahkan menyakiti hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini bukan hanya berhadir, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi Muhammad, tu'radu alayya a'malukum qabla an yasila ila Allah. Amal kalian di setiap minggunya sebelum diserahkan kepada Allah, catatan amal kita sebelum diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diserahkan dulu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fama ra'aitu min khairin hamidullahu alaihi." Apabila aku mendapatkan kebaikan daripada catatan seorang hamba, maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fama ra'aitu min syarrin istaghfartullahu lahu." Dan apabila aku mendapatkan keburukan, kemaksiatan daripada umatku ini, daripada hamba Allah yang satu ini, maka aku akan memintakan ampun kepada orang tersebut. Jadi bagaimana seseorang bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia sadar bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengetahui apa yang dia lakukan di setiap hari dan di setiap waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulah." Lakukan apa yang ingin engkau lakukan. Demi Allah, apa yang engkau lakukan Allah melihat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga melihat apa yang kita lakukan. Oleh karenanya sangat tidak pantas pengakuan kata-kata kita mengatakan cinta, akan tetapi kelakuan kita bertolak belakang daripada apa yang kita katakan. Lakukan apa yang disenangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan al-mahabbah biduni ta'diyah kadhibah. Pengakuan cinta tanpa ada pengorbanan itu adalah pengakuan cinta yang bohong. Dan mudah-mudahan kita mau membuktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam datang kepada kita, Islam sampai kepada kita, Islam sampai ke bawahannya lah. Islam sampai ke bawahannya kan nyaman lah. Berciling-ciling dulu ada sampai ke darah awak. Udah milihnya orang bandir itu rame nggak ada, di luar nggak ada, yang di rumah tuh harus badap biar paham. Guru residi misalnya ngajar, berdiam sudah. Al-muta'allim kal mayyit amam al-ghasil. Orang yang belajar itu harusnya memposisikan dirinya seperti mayat di hadapan orang yang memandikan. Salah yang memandikan kayak apa? Amun mayatnya bergerak, yang memandikan murah. Ada yang kubur ikan, kayak itu juga ikan kada ada buru itu nyumpah. Kalau ikan nyumpah ikan kada dapat barokah. Pahamlah? Ini kisahnya aja begini matanya ini padahal hatinya lembut. Orang bawahan tuh gayanya ya, dinaharat ditantang ke hutan. Kalau makanya di Mataraman di warung remang-remang bagian bawahan kada pernah bakal kaki. Bukan berarti hebat, cuma kalah terus. Kalah tanda nggak ada kurang lading. Tak jadi lading di atas meja. Berapa kopinya ya? Langsung aja pikir. Ada orang bawahan. Tapi berkat bekalah, berkat merasa kada wani, alhamdulillah bawahan kada pernah terjadi kada-kada. Takutnya orang tua ada pernah orang ketimpasan, paling dikit-dikit bawa parang mirip parang ketimpas kada juga. Baikkan bisa. Ada lagi peparangan, ada tampilingan, ada lagi apalagi gara-gara beginian, bebinjulan mahal luar semua. Gara-gara beginian kan bisa apa luar bunga itu dasar bunga. 3 kali udah yang berbunga cuma jadi membatik. Kenapa beginian banyak orang bawahan ini gagal-gagal di mana aja berdatang masih diterima orang. Amat nih, gerak itu. Ini kayak ada dendam terselubung nih kayaknya. Coba lihat bagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama ini sehingga sampai kepada kita, itu bukan dengan sesuatu yang mudah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diboikot, diembargo. Aku bahasa sininya yuk. Atau diboikot lah. Belajar bahasa Indonesia ada di dalam KKB Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boikot, diembargo. Kalau bahasa Arabnya al-hasr. Kalau bahasa
sudah kata-katanya. Yang hari pepandir lawan kurang nang memang waktu pandemi ini memang kan ada banyak tapi belajar. Mbak, yang nggak aja naik, nggak lulus tahun ini ya berhitung-hitung nggak ada bangsulan nggak ada bisa gitu, saking bakunya seluruh tahun. Dasar bujur, untung orang Darussalam sekolahan, ada anak sekolah umum. Ini merasa sekolahnya tuh pada tapi pintar, apalagi di sekolah. Kayak bapak anak pintar, tulak jam 1, tulak jam 7, bulik jam 4. Itu harusnya jam 12 sudah bulik, harusnya itu dia jam 12 bulik mau pintar. Tapi bila sekolah lebih pada jam 12 itu nang pertama tuh jadi hangit. Iya, nang bangun bulik ke rumah kada tahu apa lagi. Kenapa? Gara-gara memang kapasitas otak itu ada lagi nggak mampu lagi menerima. Makanya orang bahari pintar-pintar orang ini ada serbujur. Orang lulus SD aja sudah paham IPA, EPS, regulasi. Organisasi lah. Pada nama kembali hutan gundul. Ya. Fotosintesis apa? Nah, iya PPKM. Gara-gara Jokowi. Mudah-mudahan 5 periode. Juga kita berprasangka baik gara-gara Jokowi jalan itu bagus. Bujuran ke darat bagus pada halaman rumah surang besemen darat. Rumah tuh licak ayo. Harus jalan ke darat padahal jalan ke rumah. Bujur kada? Kita merasakan baiknya ya. Bila yang kada baik dengan orang ini mudah-mudahan cepat mati. Tapi itu ya Allah. Kalau kada baik, bujur kada? Kalau yang terbaik mudah-mudahan lanjutkan. 7 menit dulu saya main. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, 6 menit lagi. Sama lah khutbah. Khutbah paling bagus bila khutbah 4 menit setengah ya bagus tuh. Karena sampai itu duduk sudah tutup. Itu paling ketujuh orang sudah. Yang bagus artinya kalau hendak melihat bisa dibahas makan bisa itu harus sama-sama. Ulun padahal tadi bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah ke Madinah, ingin menyampaikan dakwahnya kepada kita sebagai umatnya sehingga sampai iman Islam tersebut kepada kita penuh dengan perjuangan. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah 13 tahun menyampaikan akidah, menyampaikan macam-macam hukum-hukum Islam, ketika itu saking dahsyatnya gangguan dari orang kafir Quraisy, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sekitar 1000 orang diembargo, dikucilkan di wadi dengannya wadi Bani Hasyim atau wadi Abi Thalib. Dikucilkan di sana, tidak boleh ada makanan masuk, tidak boleh terjadi transaksi penjual beli, dan disebutkan banyak daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia disebabkan pengepungan tersebut. Bahkan setelah keluar daripada pengepungan tersebut selama 3 tahun, Siti Khadijah keluar daripada pengepungan tersebut, beliau sakit dan setelah itu meninggal dunia. Coba bayangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya mengorbankan nyawanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut dikatakan oleh ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memegang tangannya Umar bin Khattab, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, maka saking senangnya Sayyidina Umar tersebut setelah dipegang tangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar mengatakan, wallahi innaka ahabbu ilayya ya Rasulullah. Pian wahai Rasulullah, lebih ulun cintai. Maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wan nasi ajma'in wa min nafsi allati baina jambi. Tidak sempurna iman salah seorang kepada kalian, dan perlu kita garis bawahi, sebenarnya kesempurnaan iman kita kepada Allah tergantung bagaimana kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah besar cinta seseorang kepada Nabi Muhammad, maka tambah besar pula ketika iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya minan nasi ajma'in. Sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai melebihi daripada seluruh manusia, illa min nafsi allati baina jambai.
kecuali aku lebih mencintai nyawaku daripada dirimu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pun mengulang sekali lagi, tidak sempurna wahai iman, wahai Umar, keimananmu itu kira engkau mencintaiku melebihi daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Maka ketika itu Sayyidina Umar berdiam sebentar, wa taqta'a ra'sahu, dan menundukkan kepalanya dan menganggukkan kepalanya. Maka setelah beberapa saat kemudian dari samping itu ketika itu ada Abdullah bin Umar atau Ibn Umar, anak Sayyidina Umar ada ketika itu. Maka beberapa saat kemudian anak Sayyidina Umar mengatakan, wallahi, demi Allah kata Sayyidina Umar, la anta ahabbu ilayya minan nasi ajma'in wa min nafsi allati baina jambai. Sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai, bahkan aku mencintaimu melebihi daripada seluruh manusia dan melebihi daripada nyawaku sendiri. Ketika pulang Sayyidina Umar dan anaknya pun bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Abah, kenapa pian tadi berubah pendirian pian? Asalnya pian tadi kada cinta lawan Nabi Muhammad, bisa itu aja kada lebih cinta daripada diri pian. Jadi saking hebatnya Sayyidina Umar lah, belum kisahkan Sayyidina Umar setuman 2 menit. Sayyidina Umar ini saking hebatnya, dan kehebatan tersebut disebabkan keimanan seseorang kepada Allah. Inna syaitan lafarra min dzikri Umar. Sesungguhnya syaitan itu bila melihat ambayan Sayyidina Umar itu lupa. Melihat ambayan itu lupa. Wa ma salakal Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar berjalan di suatu gang kecuali setan itu beralih atau lewat jalan lain. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena keimanan mereka, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi keimanan yang besar kepada Allah, kecintaan yang besar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjauhkan kita daripada keburukan-keburukan dan bisikan-bisikan setan dan hawa nafsu. Itulah Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun mengatakan, wahai Abah, kenapa pian tadi jadi berubah pendirian? Wahai anakku, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, ulun berpikir dan bertanya kepada diri. Aku bertanya kepada diriku 2 hal. Yang pertama, aku bertanya kepadaku, wahai Umar, engkau ini sebelum Islam siapa? Engkau sebelum Islam bukan siapa-siapa. Seandainya engkau tidak masuk Islam, bukan dakwahnya Nabi Muhammad, engkau mati bakal masuk neraka. Dan bukan itu saja, yang kedua yang aku tanyakan, di akhirat nanti siapa yang bakal menolongku, siapa yang akan membantuku, siapa yang akan peduli denganku. Dan yang peduli kepada kita pada hari kiamat nanti, kata Sayyidina Umar, cuma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sampaikan lawan dia. Sebenarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada kita, pengorbanannya di dunia, sampai ketika matinya masih ingat dengan kita. Ketika kita di padang mahsyar nanti dibangkitkan, ketika semua nabi kada kawa menolong kita, ketika kita di dalam kegundahan dan sakitnya, ketika di padang mahsyar tersebut, bahwasanya disebutkan saking menakutkan di padang mahsyar tersebut, seandainya seseorang yang mempunyai anak dan dia gendong anak tersebut ketika menyusui, saking takutnya, yang mana keringat seseorang akan menenggelamkan diri mereka masing-masing. Dan ketika keringat tersebut ingin menenggelamkan dia punya hidung, maka ketika itu anaknya akan diinjaknya agar dia sendiri tidak tenggelam, di saking menakutkannya. Dan orang pada hari kiamat nanti hufatan urata, mereka dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan tanpa alas kaki. Dan pian kita pun di dalam nanti pian telanjang berarti rame lah. Wah, gondal gandil. Wah, ganal itu barangnya. Ada terpikirkan lagi. Demi Allah, saking menakutkannya kita kada kawal lagi menawarkan orang. Kada kawal lagi. Kita ya Pak, boleh ini tapi terus ini aja. Berburu sabun ini aja. Bisa kada kawal lagi. Bertelanjang seberataan. Kayak di Bali, bang sudah. Nang pernah di Bali itu tahu. Lakunya Ahmad kesebutin pernah ke Bali sekarang pada pernah akhirnya kita ke Bali di Bali itu ada marahnya wali 5 itu juga wali 5 kan tawan sini ada wali di Bali itu dia tambah besar maksudnya tambah ganal walinya. Di Jakarta tuh besar maksudnya, makanya wali itu banyak di Jakarta. Wadah kita alhamdulillah ada juga wali. Masya Allah, barakallahu fiik. Habis sudah bisanya, habis sudah jamnya. Yang kedua tadi ulun bacakan yang terakhir. Jadi yang membantu
Dan kalian perlu tahu, sebenarnya disebutkan di dalam kitab Khasa'is Ummah Muhammadiyah karangan Al-Muhaddis Al-Mufassir Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, disebutkan di dalam hadis tersebut, inna lil anbiya manabir min nur yajlisuna 'alaiha illa min la ajlisu 'alaiha ma khafata ayyub'asa ila jannah wa tabqa ummati ba'da. Kata Nabi besar Muhammad SAW. Coba lihat, ini perlu kita tanyakan, kenapa kita harus sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita itu dalam keseharian harus mengatakan menggawi apa yang disenangi Nabi besar Muhammad SAW? Kita ini kalau orang cinta itu melakukan sunnah, melakukan kebaikan, melakukan kewajiban itu ada memandang lawan pahala lagi, tapi memandang ini adalah gawian yang mana dengan gawian tersebut orang yang aku cintai Nabi besar Muhammad SAW tersenyum kepadamu. Coba lihat, sesungguhnya Allah menciptakan mimbar sehingga sana dari cahaya, yang mana semua para nabi sudah duduk di singgasana itu, yang mana bila orang duduk di singgasana itu maka orang tersebut dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya masing-masing. Ini para nabi kada tahu apa-apa lagi sudah tulakannya sudah umatnya kan digantinya. Kata Nabi besar Muhammad SAW, wa tabqa mimbari, dan aku la ajlisu 'alaiha, aku kada duduk di singgasanaku, makhafata ayyub'asa bi wa tabqa ummati ba'di, aku takut dengan aku duduk di sana aku dikirim ke neraka, ke surga, dan sedangkan umatku masih banyak yang masih luntang-lantung di sirat, di hisab, di mizan, dan di telaga tersebut aku tidak mau. Sampai Nabi besar Muhammad SAW saking rahmatnya beliau mengeluarkan orang-orang yang ada di neraka, yang mana ada keimanan walaupun sedikit, setelah habis semuanya maka ketika itu Nabi besar Muhammad SAW menggiring mereka yang banyak dosa ini, yang penuh dosa tersebut, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal tersebut ulun tutup dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW, inna safa'ati li ahli al-kaba'ir ummati. Syafaatku, kata Nabi Muhammad, benarkan orang-orang yang ketujuh maksiat. Tapi maaf loh, maksiat zahir itu lebih besar maksiat batin, itu paling bahaya. Orang-orang yang ketujuh maksiat, ujar Nabi Muhammad, syafaatku kina lebih khusus aku berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada akhirnya ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Ulun kita minta doa kepada guru kita Ustaz Rasidi, alaihi wa